Jika teman-teman perhatikan di jalan raya, pasti bakalan melihat motor Honda. Karena memang sudah sejak zaman dahulu, Honda itu ada dan familiar di Indonesia. Sampai-sampai beberapa orang menyebut sepeda motor itu ya Honda. Mau mereknya Yamaha, Suzuki, Kawasaki, bahkan Vespa sekalipun, kalau motor ya disebut Honda. Lalu siapa sih penemu motor Honda itu? Dia bernama Soichiro Honda. Ia lahir pada tanggal 17 November tahun 1906. Ia adalah anak pertama dari keluarga miskin yang ayahnya bekerja sebagai pandai besi dan juga ahli mereparasi sepeda. Honda menghabiskan masa kecil membantu ayahnya di dalam bengkel. Honda tidak tampan, tidak juga pandai. Di sekolah prestasinya biasa-biasa saja. Bahkan ia sering duduk di belakang agar terhindar dari pandangan guru. Namun Honda kecil itu sangat mengagumi teknologi. Ia bisa menghabiskan banyak sekali waktu di tempat penggilingan padi hanya untuk melihat mesin diesel yang menjadi motor penggeraknya. Honda juga sangat terpukau kalau melihat pesawat terbang. Ia heran bagaimana dengan bentuk sebesar dan seberat itu suatu benda bisa terbang melayang di udara. Honda kecil juga sering melakukan percobaan teknologi. Ia mengotak-ngatik sepeda di bengkel ayahnya dengan tang dan alat-alat yang bisa ia ambil dari lemari penyimpanan alat bengkel ayahnya. Ia coba memperbaiki sepeda yang ada. Meskipun alih-alih memperbaiki, sepeda yang ia pegang justru malah tambah rusak dibuatnya. Tapi ayahnya tidak marah. Malah suatu ketika, Honda diajak naik sepeda lalu dibelikan alat-alat bengkel di sebuah toko di kota. Honda sangat senang dengan pemberian ayahnya itu. Di perjalanan pulang, Honda merengek minta gantian ia yang naik sepeda memboncengkan ayahnya. Tentu saja ayahnya melarang. Badan Honda kurus sementara jalan banyak yang menanjak. "Kamu tidak akan kuat, nak," kata ayahnya sembari tersenyum. Honda mencoba dan benar saja, ia jatuh tidak lama kemudian. Tapi di dalam hati ia berjanji, pada suatu ketika nanti aku akan memboncengkan ayah pergi berkeliling kota menggunakan sepeda. Di usia 15 tahun Honda memutuskan pergi ke Tokyo. Ia ingin bekerja mandiri. Ia bekerja di sebuah bengkel. Bosnya sangat senang melihat cara kerjanya. Setiap suara yang mencurigakan pada mesin, setiap oli yang bocor tidak luput dari perhatiannya. Honda itu seperti memiliki indera keenam dalam hal mesin. Mungkin karena memang ia sudah terlatih sejak kecil berkutat dengan mesin. Di usia 21 tahun, bosnya membuka kantor cabang di Hamamatsu. Honda pun pindah ke sana. Di Hamamatsu, prestasi kerjanya tetap baik, bahkan semakin baik. Kerjanya cepat dan membuat pelanggan senang dengan hasilnya. Pelanggan mengatakan, "Biasanya jika mobil saya rusak, perbaikannya itu butuh 1 minggu loh. Tapi jika dikerjakan oleh Honda, itu cuma butuh 2 hari saja." Dalam perjalanan hidupnya, saat ia memulai usaha, jalan Soichiro Honda sungguh sangat penuh dengan tantangan. Honda menandatangani hak patennya yang pertama pada usia 30 untuk penemuan jari-jari mobil yang terbuat dari logam. Sebelumnya jari-jari mobil dibuat dengan kayu dan sangat tidak nyaman. Luar biasa, ruji-ruji logamnya laku keras dan diekspor ke seluruh dunia. Setelah menciptakan ruji, Honda ingin melepaskan diri dari bosnya, membuat usaha bengkel sendiri. Ia membuat ring piston, lalu menawarkannya kepada Toyota. Toyota saat itu sudah merupakan perusahaan besar dalam hal membuat mobil. Tapi harapan Honda tidak sesuai kenyataan. Karyanya ditolak Toyota. Ring piston buatannya tidak lentur dan dianggap tidak memenuhi standar. Padahal membuat ring piston itu dilakukan Honda siang malam, berhari-hari, selama lebih dari 3 bulan dan hampir menghabiskan seluruh uangnya. Beberapa teman mencibirnya. "Hahaha, rasain kamu, sudah enak kerja di perusahaan kok malah keluar. Makanya punya mimpi itu yang realistis. Sudah tahu zamannya sedang susah, kerja buat makan aja sudah syukur. Macam-macam aja sih." Teman-temannya justru senang melihat penderitaannya. Karena kegagalan itu, Honda jatuh sakit yang cukup serius. Butuh beberapa bulan baginya beristirahat hingga kesehatannya kembali pulih.
Saat sehat, ia pun kembali memimpin bengkelnya. Tapi soal ring piston yang tidak laku itu, ia belum juga mendapatkan solusinya. Demi mencari jawaban, ia kuliah lagi untuk menambah pengetahuannya tentang mesin. Tapi di bangku kuliah ia merasa frustasi. Karena di sana hanya diajar tentang teori dasar dan hanya tentang teori. Ia protes kepada rektornya. Kenapa kuliah tidak banyak praktek terkait dengan masalah permesinan, malah disuruh baca buku dan menghafal. Penjelasan itu justru dianggap sebagai penghinaan. Honda pun dikeluarkan dari kampus dengan tidak hormat. Beberapa bulan kemudian, berkat kerja keras, gagal dan coba lagi, gagal coba lagi, desain ring piston Honda pun selesai. Saat ring itu kembali ditawarkan kepada Toyota, perusahaan itu akhirnya mau menerimanya. Honda sangat senang dengan pencapaiannya itu. Tapi saat Toyota memberikan kontrak dan Honda berniat mendirikan pabrik, Honda kesulitan mendapatkan dana. Saat itu Jepang sedang bersiap berperang. Tapi Honda tidak kehabisan akal. Ia mencari modal sendiri dengan meminjam ke orang-orang. Tapi saat modal sudah terkumpul dan pabriknya jadi, perang meletus dan pabriknya terbakar. Malah tidak hanya sekali, tapi sampai 2 kali. Honda memandang pabriknya yang ia dirikan dengan susah payah telah hancur berubah menjadi abu. Honda merasa sangat sedih sekali. Tapi Honda tidak mau menyerah. Ia mengumpulkan karyawannya, lalu diperintahkan mengambil sisa kaleng bensol yang dibuang kapal Amerika untuk digunakan sebagai bahan mendirikan pabrik. Pabrik harus berdiri lagi. Pesanan dari Toyota harus ia selesaikan. Tapi saat pabrik telah berdiri dan siap digunakan untuk bekerja, mendadak terjadi gempa bumi yang hebat. Pabriknya luluh lantak, hancur porak-poranda. Tidak lagi memiliki dana, Honda akhirnya menjual apa yang tersisa dari pabrik ring pistonnya ke Toyota. Setelah itu, Honda mencoba beberapa usaha lain. Tapi semuanya gagal. Kehidupan sangat berat di saat itu. Bahkan hanya sekedar untuk membeli makanan untuk keluarganya pun ia tidak sanggup. Di jalanan, mobil juga tidak tampak. Akibat bensin yang saat itu tidak tersedia di pasaran. Perang membuat semuanya menjadi serba susah. Orang-orang kesulitan hendak pergi kemana-mana. Melihat itu, Honda lalu membuat sebuah mesin yang ia tempatkan pada sepeda. Tujuannya sederhana sih, agar dalam kondisi bensin yang minim, orang tetap bisa bertransportasi. Meskipun pakai sepeda, tapi kan sudah ada mesinnya, jadi tidak capek kalau perjalanan jauh. Siapa sangka, sepeda bermotor itu ternyata malah sangat diminati orang-orang. Para tetangga memesan sepeda bermesin buatan Honda itu. Juga orang-orang dari luar kota yang mendengar sepeda bermotor buatan Honda. Honda itu sampai kewalahan memenuhi pesanan itu. Ternyata peluang selalu terbuka bagi orang yang memiliki keahlian serta tidak menyerah. Honda terlalu fokus pada mesin mobil, membuatnya tidak melihat potensi yang luar biasa pada produk sepeda motor. Padahal, membuat mesin untuk sepeda adalah hal yang sebenarnya mudah bagi dirinya. Disinilah Honda yang optimis kembali mendirikan pabrik. Ia membuat sepeda bermotor. Seiring berjalannya waktu, sepeda motor Honda mengalami perbaikan, dan pembaruan. Hingga pada akhirnya, ia ada banyak di jalan-jalan Jepang, dijual di mana-mana, bahkan hingga ke luar negeri termasuk di Indonesia. Dari terpuruk, Honda mulai banyak meraih kesuksesan. Pabriknya semakin besar dan cabangnya ada di mana-mana. Kawan-kawan yang dulu mencibir, sekarang adalah bagian dari orang-orang yang menggunakan sepeda motor buatannya. Suatu ketika, Honda pulang ke rumah dan menemui ayahnya. Sesuai janjinya, ia memboncengkan ayahnya naik sepeda berjalan-jalan keliling kota. Ia tidak merasa capek, karena sepedanya sekarang menggunakan mesin. Ayahnya tertawa lebar, merasa sangat berbahagia.